Jumpa lagi dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, tell your story. Ceritakan kisah Anda agar kisah hidup kita dapat memberi manfaat, memberikan perbedaan bagi kehidupan orang lain. Kita sudah mempelajari di segmen yang lalu bagaimana hidup yang bermakna itu dimulai dengan pola pikir kita. Jadi kita membahas masalah dimensi waktu, antisipasi, peluang dan kesempatan. Dan kita tahu bahwa pola kehidupan bermakna itu adalah kita menjadikan gaya hidup kita adalah gaya hidup untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita ingin cerita kita hebat dan membuat perbedaan bagi kehidupan sesama kita, mulailah dari yang kecil. Kita harus memiliki hasrat dan kita harus mengetahui tujuan kita apa. Tujuan dan alasan kita hidup. Lalu setelah itu kita mengutamakan orang lain dan tambahkan nilai kepada orang lain dengan kelebihan yang kita punya. Lalu kita berkumpul dan bekerja sama dengan orang-orang yang punya nilai dan sepaham dengan kita. Lalu kita hidup dengan kesiapan. Setelah itu kita masuk di dalam memaksimalkan kesempatan. Nah, saat ini bagaimana kita bisa memaksimalkan kesempatan? Tentunya setiap orang berbeda ya di dalam konteksnya masing-masing. Tetapi ada 5 hal yang perlu kita cermati di dalam memaksimalkan kesempatan agar kita bisa hidup penuh dengan kebermaknaan. Yang pertama, jadilah yang pertama menolong orang. Jadilah yang pertama menolong sesama kita. Coba kita perhatikan. Jawab pertanyaan Mr. Sorchan. Kita pikirkan, siapa orang yang pertama kali akan menolong kita kalau kita menghadapi krisis yang sangat mendesak? Coba kita pikirkan siapa orang itu. Kalau misalnya kita ada masalah yang sangat mendesak, krisis yang sangat besar, siapa orang yang menolong kita? Lalu pikirkan lagi, orang kedua siapa yang menolong kita? Tentunya orang-orang yang pertama menolong kita saat kita bermasalah adalah orang yang sangat berkesan di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, untuk memaksimalkan kesempatan, jadilah orang yang pertama kali menolong sesama kita. Karena itu nanti akan sangat terkesan mendalam di hati sesama kita. Biasanya orang-orang seperti ini tipe orang apa? Mereka berani melakukan hal yang membedakan mereka dari yang lain. Mereka selalu punya tempat yang spesial di hati kita. Mereka menanamkan benih pertama kesuksesan di dalam hidup kita. Dan benih mereka semakin bertumbuh dan menghasilkan buah manis dalam kehidupan yang penuh makna. Lalu yang kedua, poin yang kedua untuk memaksimalkan kesempatan adalah mengambil resiko saat potensinya terlihat tinggi. Berani mengambil resiko saat potensinya tinggi. Dan apapun usia kita ya, usia senior misalnya 50-an, 60-an, kita berani mengambil resiko. Jangan melihat bahwa kita sudah renta. Yang muda juga berani mengambil resiko. Jangan merasa, aduh saya pengalamannya belum cukup. Jangan. Jadi hidup ini adalah
penuh dengan resiko. Jadi kita harus mengambil kesempatan itu. Nah, banyak orang lebih sering menyesal karena tidak mengambil kesempatan yang ada daripada menyesal karena gagal mencoba kesempatan itu. Jadi, mari kita berani mengambil resiko. Lalu yang ketiga, lakukanlah yang menurut kita benar meskipun belum tentu ada imbalannya. Jadi kalau kita merasa itu benar, walaupun belum ada imbalannya, lakukanlah. Karena seringkali kita tidak akan pernah tahu siapa mereka, di mana mereka akan merasakan kebermaknaan itu melalui tindakan kita. Misalnya saya sendiri membuka satu lembaga yang berbasis Zoom meeting atau webinar, dan seringkali banyak orang yang merasa memiliki atau merasakan kesan dan inspirasi dari berbagai tempat melalui lembaga itu. Jadi kita harus berani melakukan hal benar walaupun imbalannya nggak kelihatan. Tetapi kita akan lihat, pasti suatu saat akan memetik hasilnya. Lalu yang keempat, serahkan kepada kolega kita di saat yang tepat untuk menciptakan perbedaan. Jadi seringkali ketika kita menginspirasi seseorang tersebut akan membuat perbedaan yang lebih besar dari kita. Jadi kita menyerahkan kepada kolega kita, kepada orang yang kita bimbing, yang kita bina. Dan seringkali orang tersebut akan melakukan hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Lalu yang kelima, untuk memaksimalkan kesempatan, kita perlu menanamkan niat yang kuat di dalam diri anak-anak sejak dini atau regenerasi, supaya anak-anak kita bisa menjadi lebih baik dari kita. Anak cucu kita atau junior kita lebih baik dari kita. Karena ketika kita menanamkan nilai-nilai yang baik, warisan ilahi yang kekal, maka mereka, anak-anak kita, generasi muda, mereka tidak perlu melalui jalan yang lebih sulit dari kita. Jadi kesempatan yang ada kita tuangkan, kita berikan kepada kehidupan anak-anak atau cucu kita lebih dini, itu lebih baik. Tanamkan nilai itu supaya mereka tidak perlu melewati jalan yang berliku, yang sulit seperti orang tuanya. Kita harus punya mimpi besar untuk generasi, untuk regenerasi. Jadi mari kita maksimalkan kesempatan dengan 5 poin tadi. Maksimalkan kesempatan untuk hidup penuh kebermaknaan. Salam memaksimalkan kesempatan untuk hidup kebermaknaan. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.